dunia wal din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Wa qala nasmi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Hadatsal mukarram wal muhtaram sayyidina wa muhammad sahabbatir rahman al-karam. Pengresa Mama Ajo yang saya hormati, para bapak hadirin semua yang saya hormati, untuk minta waktu sebelum kita mulai, marilah kita membaca sholawat Ibrahimiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan dengan membacakan sifat yang wajib di Allah dan sifat yang muhal di Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wujudi dan muhallafatul lil hawadisi binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman adan hudus fana mumatsalah lil hawadisi itiyajun ta'addudun ajzun karoatun jalun mautun sumun umyun bukmun ajizan karian jahilan mayitan asoma abkama. Muhal rata-ratanya apa ya? Bisa sifat muhal nage termasuk kudu diapalkeun ketika urang at-tahiyat teh ambeuneunaheun. At-tahiyat kan rata-rata pasti at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Pos kieu teh kan angka 5 bahasa Arab.
alias berarti 50. Yang 3 kita pegang. Nah, naon atuh tilu teh? Iman, Islam, ihsan. Ya, iman, Islam, ihsan. Ini yang jarang kita bahas ihsan. Kebanyakannya cuma 2, iman, Islam. Ihsan jarang. Nah, ketika membaca la ilaha illallah atau syahadat asyhadu alla ilaha illallah, ininya tetap kelima timbul yang satu, ya, wahdaniyah Allah subhanahu wa ta'ala. 3-nya masih tetap dipegang, ya. Kurang tepat ini tenannya nya rakyat cek batur kieu nya kieu jika naon mun cek batur kieu kos ieu renanya. Mantap kamu bisa mah yang tadi itu termasuk sifat yang wajib di Allah, yang sifat muhal dia Allah teh kita marek make HP enggak dilihat kan dina HP kan ngenang jadi arek make kertas ya enggak jadi masalah, yang penting kita bisa baca, mudah-mudahan kali itu nanti bisa apal gitu. Mudah-mudahan gitu. Hampir rata-rata gitu. Enggak di majelis Allah gede itu teh mimiti nama ya gitu jarang keluar. Dan kadiekeun anak berhubung setiap Jumat terus baca, sebelum ngaji terus baca. Ya alhamdulillah. Sekarang teh geus mulai apal gitu. Insya Allah. Kembali ma'rifat secara umumnya, kemarin tentang ma'rifat secara umum yang wajib dima'rifatkan. Ma'rifat berarti yang wajib kita ketahui adalah sifat wajib, sifat muhal, sifat yang jaiz di Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib dia Allah kamaratnya 20, sifat yang muhal dia Allah 20, sifat yang jaiz dia Allah 1, jadi 41. Kumpulnya di mana? Dina la ilaha illallah. La ilaha illallah yang kemarin saya bahas ialah ketika la ilaha berarti dina pikiran kita itu berarti sifat yang muhal di Allah. Adam, hudus, fana, mumasalah, lillah, hawadis, itiyajun, ta'adudun, ajun, karohatun, dan seterusnya. Nepi ke abkama, sampai ke abkama. Arti satu-satunya insya Allah nanti setelah inilah insya Allah seterusnya nanti akan kita bahas. Ketika kita menyebutkan illallah, berarti dina otak kita, dina pikiran kita, dina angan-angan kita terbayanglah
wujud kidam bako mukhalafatul hawani. Henteu kudu disebutkeun ge ari geus apal mah seperti yang kemarin saya contohkan nya. Seperti Pak Guru ngajar di mana teh? Bojong. Di Bojong lah, di Bojong. Kita ketika menyebutkan Bojong dari sini ke Bojong, sanajan ngomong Bojong ya, ketika ditanya lewat desa anu, melewati desa anu, insya Allah hafal itunya. Seperti itulah ketika ngebahas la ilaha illallah yang notabene makrifat secara umum. Terus wajib dimakrifatkan lagi ialah sifat yang wajib di Rasul, sifat yang muhal di Rasul, sifat yang jais di Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4: sidik, amanah, tabligh, patonah. Itu yang wajib di Rasul. Sidik, benar. Amanah, bisa dipercaya. Tabligh, menyampaikan amanat Allah. Fatonah, cerdas. Sifat muhal di Allah di para Rasul 4: kirim, pembohong. Itu mustahil Rasul pembohong. Khianat, tidak mungkin Rasul khianat. Kitman teh artinya cek bahasa Sunda teh nyumputkeun. Naon tah? Bahasa keren nyumputkeun teh. Tidak menyampaikan amanah Allah. Eta ngaranna kitman. Ya, menyembunyikan apa yang diperintahkan, diamanahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Itulah bahasa kitman. Yang keempat, balada. Balada itu bodoh. Maka mustahil Rasul 448 ya. Tambah satu sifat jaiz para Rasul, satu ialah a'rodul basyariyah, sifat kemanusiaan. Manusia biasa makan, Rasul ya sama makan. Manusia biasa seperti kita sakit, Rasul ya sakit. Kita minum, Rasul minum. Kita punya istri, Rasul punya istri, sama. Itu a'rodul basyariyah, sifat kemanusiaan. Rasul punya ya. Keluarkanlah alilna. Lamun yang nyaho berarti di surat Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Kahfi terakhir. Berarti 50. Itu 50 dewa 50 tesatnya gitu. Jadi nate berarti berikut sifat Allah dan sifat para Rasul kumpul kabeh. Itulah yang disebut dengan bahasa aqaidul iman. Ya. Sebut nate aqaidul iman. Aqaid cek bahasa nu biasa ngaji mah sebutnya itu adalah jamak, artinya banyak. Kalau mufradatnya atau nafib
Kalimah yang menunjukkan arti satu itu akidah. Ya, itu adalah akidah. Banyaknya akoid, mufrodnya atau yang menunjukkan arti satu namanya akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah cek bahasa urang mah aya nu disebut tekad, ya, keyakinan kita sama-sama akidahnya, ya, berlainan akidahnya berarti itu naon tah kepercayaannya. Nah, yang banyak mantap ke yang dikehendaki di sini adalah akidah teh ialah sebuah tali, ya, sebuah tali. Akidah akad, akad nikah, ya, pertalian dalam pernikahan. Mantap aqaidul iman itu adalah beberapa tali iman. Beberapa tali iman. Nah, berarti nu 50 teh kudu apal supaya page ketika asup kana hate celek di wadahan ku hate di talian disindet ku tali yang disebut dengan akidah. Nantinya enggak bakal tumpah, ya, enggak bakal tumpah. Ketika apa? Ketika adanya badai kehidupan, gitu cenanya cerita anakan gitu. Cobaan hirup, hesena ekonomi, terus masalah dan lain sebagainya. Ketika kuat talinya saat insya Allah dia tidak akan lepas dari Allah dan Rasulnya. Ya. Akhirnya cek bahasa kolot mah cek urang sadama ente milu sa ilu-iluna ente kabawa sakaba itu miturut bahasa kolot. Mengapa? Karena punya tali yang disebut dengan akidah. Itu itu kuatnya. Akan dicoba, oh jelas manusia itu akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah janji Allah, ya, itu mah sudah janji Allah gitu. Surat Al-Baqarah coba lihat. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Yang berkalam itu Allah. Dengan kalamnya beliau, maaf kalau menurut bahasa kita, nya, wallahu a'lam bimuradi. Dan sesungguhnya kami akan coba kamu sekalian. Sesungguhnya kami akan uji kamu sekalian. Geus mah Allah nu berkalam pakai sesungguhnya dehan. Ya. Padahal kan teu make sesungguhnya ge kalam Allah mah pasti benar. Ya. Iya mah geus make naon teh kalamna Allah teh pasti benar, make sesungguhnya berarti nyaan. Ya, berarti nyaan arek dicoba orang teh ku Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Bisain sesuatu, ya, minal ju dari lasa lapar, teboga duit pakai beli beasna, pakai sarapan hese aya ngopi, waduh, ya, ya lapar we lah, anak sakit, ya, indung nak kereuna Ngamuk we. ya. Tapi kan ketika kita tadi teh punya akidah tetap panceg pageuh urang teh,
akan kuatnya, tidak akan ke bawah sakaba-kaba kata orang Sunda nya, mual arek milu sailu iluna gitu. Kumaha atuh cai, wah main selot, wah cai Allah jangan, kan gitu. Itu boga pemandegan boga rim nya akhirna nya. No serius. Nah, Ya, tahu. sama pemain jangan karena kita Satu profesi. sama punya akun tenang. Tapi saya tidak menyinggungnya salah satu ya jamaah lah, tidak. Nah, pada pemain KB ya, Pak. Ya. Artinya kita punya rim gitu. Yang lebih parah lagi mungkin nanti bisa mangkat ke Gunung Hejo. Ya, Kan ronggos. bisa miara tuyul kan gitu. Ya. Yang main slot mah paling berat duit sih, masih mending tuyul sih kan nanti. Kan gitu. Maka yang tidak dalam pikiran kita. Tapi kalau kita pakai sekel dengan paham atau sampai memegang akidah tadi yang kuat, insya Allah mual sailu-iluna mual ka bawah sakaba-kaba panceg, oh tenang begitu lagi nya kan gitu. Rasa lapar minal khauf wal ju nya, rasa dahaga nya, wa naksi minal amwal, dikurangi hartanya. Terus eta teh kadang-kadang nepi ka ngample-amplean eta teh. Nangkuban mah masih mending Tiarapnya. nya. Tiarap teh nyuksuk. Nyuksuk teh teh. Nya. Tapi ya tadi teh yang pageuh akidahna insya Allah masih kuat. Masih kuat. Dikurangan hartana waksan aksi minal amwal. Geus kos kitu. Wal angfus. Ya. Ternyata dalam keluarga itu ada yang meninggal, yang terkasih lagi. Bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi orang tua. Gitu. Enggak semua susah. Kalau teueuh deh, aduh. Guys, ya. Gitu. Wasamarot, bahkan penghasilan buah-buahan padi dan sejabana eta bisa jadi berkurang dikurangan saya. Ngan bukan titik itu masih koma. Kata Allah wa basyiris sabirin, wahai Muhammad, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu orang yang bagaimana? Alladzina idza asobatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang terkena salah satu yang 5 atau 5-5-nya yang tadi ya, beliau mengatakan dan berkeyakinan innalillahi, sesungguhnya kami, sesungguhnya saya, lillahi kepunyaan, bahwa saya itu kepunyaan Allah, saya milik Allah. Kalau milik Allah ya suka-suka Allah. Bagaimana kita ketika kita punya susu? Mau diminum? Boleh. Mau diberikan sama orang lain? Ada yang protes enggak? Enggak ada susunya. Oh, mau susu mama protes pisan. Nyantai. Dibuang sekalipun ada yang protes? Enggak ada. Gitu ta, sehingga orang teh kita teh mengakui saya teh milik. Ketika saya milik Allah teh nya kumaha cek nu bogana we nya. Teu beda saya ketika punya babu. Ketika punya babu. Babu mah rek dikumahakeun ge kumaha cek dunungan nya.
ketika dititah daek, dititah digawe daek, dia apapun saja mereka mau. Itu adalah babu gitu. Itulah kata innalillahi, bukan innalillahi itu untuk orang yang meninggal dunia. Seharusnya innalillahi itu disematkan untuk kita yang masih hidup gitu. Sehingga kita itu punya keyakinan ridho dengan apa yang sudah jadi keputusan Allah gitu. Ya. Itulah orang-orang yang bakal dikasih kebahagiaan oleh Allah. Ya tenang. Ente buka duit dah, karena buka duit. Masih sehat tapi nyantai. Kolot masih ayah pamajikan, ayah anak tenang kalem. Gitu. Rezeki pihak paeh jelema mah hese teuing nya. Jelema mah di mana rezekina habis mati. Masih hirup mah berarti masih dirizekian kene ku Allah. Nya. Gitu. Terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, mangga Gusti. Gitu. Syukur-syukur mangga Gusti. Alhamdulillah. Gitu alhamdulillah. Jarang panatnya. Nya. Istighfar. Ulaika alaihim terusan ayat itu kan gitu. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Demikianlah orang-orang yang mendapatkan sholawat, berarti pengampunan dari Allah. Mendapat pengampunan dari Allah karena ada kalanya suatu dosa yang tidak bisa diampuni melalui istighfar. Harus melewati cobaan ini. Itulah jalan yang harus kita tempuh agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warohmah, dan orang yang tadinya saya milik Allah, geus kumaha Allah we nyangakeun Gusti. Entong kumaha si Gusti. Ya, urang usaha mah usaha ya teh. Kieu teuing. Ubar. Kamu hadir mah salatnya salat orang teh. Ya. Ngadoa mah ngadoa Gusti. Tapi kieu kene wae Gusti protes kitu mah ya. Bukan belum innalillahi. Belum kami milik Allah belum. Teruskeun we. Ayonan mangga Gusti. Nuhun hatur nuhun alhamdulillah. Ngan kuatkeun ya Allah, pageuhkeun iman Islam ihsan abdi Gusti. Gitu. Ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya ayat tersebut disambung dengan ayat innas sofa wal marwata min sya'airillah. Itu ayat selanjutnya. Ayat innas sofa wal marwata min sya'airillah itu adalah salah satu ayat yang menerangkan tentang haji atau umroh. Ya. Alias urang teh arek disuburkeun deui ku Allah. Lamun urangna sabar. Ya. Itu ayat teh nyambung. Entas dicoba diuji ku Allah kunaon di dieuna terusna inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ayat menerangkan tentang haji dan umroh. Ya. Berarti jelema atau orang yang melaksanakan haji dan umroh itu sudah ada lebih dari kebutuhan makan. Ya. Gitu meureunana.
sudah ada lebih dari kebutuhan makan, berarti rek dicumponan deui ku Allah teh. Asal tadi innalil lahi, kami kepunyaan Allah, kami milik Allah, mangga Gusti dikumahakeun ge abdi marido gitu nya. Usaha sekedar ikhtiar Gusti mangga gitu ya. Itulah yang peran yang hebat nan begitu teh hesenya. Angel, angel. Angel angel Angel. Angel. angel mah tulisan anaknya bacaan anak Angel. angel. Jadi lamun maca ayat eta teh buat indah nya indah. Dan saat itu yakin mengenai pada diri saya kena banget. Masya Allah ya Karim. Usaha anu tadi boga 30 karyawan habis set. Usaha lemari bangkrut. Itu saya kan bisa punya toko teh yang dimasukin ke saya hampir 50-an Pak. Ya. Perasaan mah bukan Mas Bandung ini diisi ya perasaan. Cuma supir yang tahu. Terus Sukatani. Terus daerah Tom-Tom, daerah mana sih ya? Bayuran. Bayuran. Sampai ke Jongkol. Ya. Kewetannya sampai pas kali sewo teh belajian ta. Nah, berarti asup ke wilayah Indramayu. Ya, pas kali sewo ke sana sedikit ada toko mebel. Saya masuk lemari ke tidurnya sampai ke daerah Pleren. Masuk. Ya, lemari. Gitu. Saya kan bikin lemari gitu dulunya gitu. Pres habis set, mobil habis set, istri meninggal gitu. Tapi udah saya baca ayat tadi saya yakin baca ayat itu akan terus akhirnya ya istri saya meninggal 2 hari sakit. Masuk waktu ini mau pulang, kata teman saya yang punya klinik, Pak, kayak sama siapa aja supaya sehat total gitu, atau sehat lah. Oke. Ternyata ngedrop. Subuh ngedrop. Zuhur beliau pulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nangis saya. Enggak. Urang yang buka pamajikan dewe. Ya, karena saya memaklumi ayat tadi. Ya, wa naqsim min al amwali wal anfusi was samarati, kurangnya terus istri. Jadi mau menceriknya asup ke kamar serangan, anak nggak boleh tahu, sedih saya. Gitu. Nah, saat itu belum 100 hari ada kabar lah. Yang cerita itu kakaknya Ustadz Ade tentang Aang. Saya tentang Aang saya garis bawahi. Saya harus ngaji. Gitu. Ya, saya harus ngaji, tapi ya maaf. Kalau saya garis bawahi salah ya maaf gitunya. Ini makan prediksi saya kan gitu. Waduh, ini perjalanan bahwa di Sunan Kalijaga. Oh, ini perjalanan bahwa di Sunan Kalijaga. Saya harus ngaji. Gitu. Ngaji lah saya. Gitu. Karena orang-orang perjalanan terakhirnya itu pasti akan ke Mbah Sunan Kalijaga, itu orang perjalanan. Itunya saya. Itunya wetan.
kadinya memang saking eta mah. Terus baru ngaji dah kita berapa bulan mah tampaknya kita kawin sama ibunya. Ya gimana? Lain gimana sih? Kalau lihat kiai dari pertama selalu melihat ibu saya. Setiap melihat kiai melihat ibu saya. Gimana kalau nikah sama ibu saya? Ya enggak kan. Tadi nama tidak terpikir nikah teh. Masalahnya saya punya anak 4 belum pada nikah. Gitu. Makanya tidak terbayang untuk nikah lagi. Kalaupun mau nikah nanti setelah anak beres pada nikah baru saya nikah. Gitu. Ternyata lain. Ya. Dan alhamdulillah nya tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Bentuk kasih sayangnya adalah berarti saya teh jadi bapaknya gitu. Oh, hadiah paling hebatnya gitu. Gagah. Agak tuh. Sehingga teh aya nu wanian teh Noel ka saya teh. Nya. Nyingkung apa sekuler teh urusan yang saya, Pak. Nah, kan itu sekulerna teh. Apa gagah we nya? Cek Jakir nang saya urusan anak tuh kan gitu. Alhamdulillah mana teh aya nu wanian tah. Nyinggung tak Noel, wow, gagal urusan anak ya. Berat. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus sabar. Tadi itu akidah tali yang 50 itu harus yang kuat. Sehingga ketika ada badai kehidupan atau masalah ataupun yang lainnya tetap agak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komo aya mama ajong mau mana tuh nya tinggal konsultasi atau konsultasi di mana mah Nangis bareng-bareng ayo sih. Ya kadang hari nangis ka Allah makan gitu. Mudah-mudahan nangisnya tadi itu adalah sebagai pengampunan dosa orang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Terus gitu. Terus yang wajib kita tekankan lagi adalah tauhid sam'iyat. Apa itu tauhid sam'iyat? Ya mah hitung-hitung eta we lah. Lamun cara jalan-jalan mah nya ka Cikampek teh berapa ka Cikampek set kitu we lah nya. Liwat mana ieu teh nyaho pokona ayo we liwat we lah gitu. Kampek kebenaran. Nya nu penting Cikampek we lah. Itu atana nepi ka mana teh Majalengka nya Majalengka we lah. Lewat mana manggeus teh nyaho lah ayo we lah. Nya. Ketika nanti kita ke Majalengka lagi, maka kita akan mulai ngapalkeun. Oh, lembur ieu mah ieu teh ka sorang. Lembur ieu teh ka sorang kan gitu. Nah, akhirnya oh, ini desa anu, kecamatan anu. Oh, ieu teh Subang. Karena kan gitu. Oh, iya Pemanukan berarti muter jalanna gitu. Ya. Oh, ini Waduk. Nah, karena insya Allah bisa ke sana. Nya kenapa? Ya. Iya mah hitung-hitung rabas we tadi sret gitu tanya. Nya. Nya. Nya artinya pahamnya syukur gitu.
paling tidak orang teh geus nyaho lah nya. Kan insya Allah kita tetap diulang deh gitu supaya inget teh gitu. Ngan di dia nanti bosan we nya. Insyaallah. Nyuguhan kopina gitu. Nya, awetnya. Tapi saya kopi itu naon sih masalahnya. Ngaji itu kewajiban saya yang tahu gitu. Nya, dampunganna dibere nyawa ku Allah. Gitu. Maaf lain so tahu lain enggak. Allah nitipkeun ilmu ka akidah samiyah teh nu disebut alam goib kata bahasa Quran alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Coba di angan-angan kita bahasa alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang takwa ialah orang-orang yang mengimani tentang goib. Goib teh naon kira-kira dalam otak kita, dalam kepahaman kita kira-kira naon? Tidak wujud kecil. Ya, apa bentuknya? Apa yang ya nggak apa-apa, yang penting kan kepahaman kita dulu kan gitu nya. Nah, nanti kita samakan etana resepsi nah gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaib adalah sesuatu yang belum kita tahunya alami, yang belum kita alami tapi nanti bakal kealaman ku orang bakal dialami oleh kita. Itulah kata Al-Quran yang disebut yu'minuna bil, mengimani kepada yang goib. Isinya adalah kita akan hidup di alam kubur. Ayan teh ngalaman orang. Can. Tapi bakal disorang ke orang. Nya. Di jamaah salah satu majelis saya mah kalau ngaji kayak gini tuh langsung agak terayat. Sion pisan. Tapi kata ngajina. Seremnya. Terus bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Pertanyaan mungkar nakir. Nikmat kubur siksa kuburnya. Kita ada yang pernah mengalami itu belum? Ya, itulah yang disebut dengan perkara yang goib. Sampai nanti dihidupkan kembali dengan tubuh yang ini. Ya, ari di alam kubur mah tubuh orang deh pae mantak teu bisa ngomong. Ya. Aya istilah lamun ngantuk kuburan teh sok manggi tulang geningannya. Tang engke mah setelah kiamat mah tubuh ini teh akan dihidupkan kembali. Ya, akan dihidupkan kembali. Mantak pertanyaan di alam kubur mah cuma 6. Siapa Tuhan? Siapa nabimu? Apa agamamu? Siapa imammu? Kemana kiblatmu? Dan siapa saudaramu? Cuma 6. Belum ditanya tentang sholat di alam kuburnya. Belum ditanya tentang sholat. Baru man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa man imamuka wa ma kiblatuka wa man ihwanuka. 6. Kata bahasa kita, siapa Tuhan? Siapa nabimu?
Apa agamamu? Islam. Terus siapa imammu? Sa imammu. Iya ya. Al-Quran. Al-Quran. Kemana kiblatmu? Ka'bah. Dan siapa saudaramu? Muslimin. Mukminin. Wakil mukminina ikhwan. Mukminin. Bisa jawab belum benar? Oh, menang nikmat kubur. Diri. Nulis simpan. Justru ini pertanyaan malaikat mungkar nakir yang jawabannya sudah dikasih tahu oleh para ulama. Beda jeung Pak Guru, korek Pak Guru mah. So, ya, ketika tes atau napi ujian ataupun THB dulu mahnya, sekarang apa pengalaman? Pas. Udah disegel. Ya. Terus pertanyaan jawab anak-anak teu meunang ditembongkeun. Mantap kuring mah koret. Kamu ridna. Ya. Kan gitu. Umat Islam tidak. Ya. Sehingga supaya selamat, arahnya kan gitu, supaya selamat maka jawabannya dikasih tahu oleh para ulama gitu, lewat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah nanti setelah ini akan saya buka roditu illahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil ka'bati kiblata wa bil mu'minina ikhwana. Itulah jawaban ke pertanyaan nanti di dalam kubur malaikat mungkar dan nakir. Cuma sayang, 1000 sayang. Kok sayang? Iya dong. Mengapa sayang? Ente laku diapalkeun ku letah mah. Da letah lagi tidak gerak. Nya. Da bibir lagi pain teu gerak. Aya teh jelema aya nu ngomong. Kabur. Ya, itu. Mantap akidah itu nanti seperti itu akan buah. Oke, insya Allah lah ya. Seterusnya nama. Tapi kan eta geus ampil apal, kabeh tinggal praktek nah. Ya, tinggal praktek nah. Gitu bae. Praktek naon urang pae terus mama ditananya lain gitu. Allah percaya karena ngaji di nyaho. Wah, inget ya. Ngaji. Gitu kan? Amin. Amin ya, amin. Nanti yang jawab itu ruh. Yang jawab itu ruh kita. Gitu. Tanggas. Oke, nepi ka kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat kubur gitu. Oke teh, oke dibangunkan lagi teh badan yang ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya, tulang kita sudah berserakan kemana-mana, tetap akan perlu kembali lewat mana? Tulang tungkir, mantap tulang tungkir mantap. Udah hancur. Itu baru di situ tentang tanggung jawab amal perbuatan kita waktu di alam dunia. Itulah kata Allah dalam surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu al yauma, pada hari ini, hari kiamat nanti, setelah kiamat, setelah tiupan yang kedua, ya, tiupan oleh malaikat Israfil. Ini tiup apa lu? Ya malaikatnya gede tuh enggak? Ya. Nah, pas gitu kurang mah teh aya anginan ku malaikat Israfil mau waduh. Nah, setelah kiamat ditiup kembali oleh malaikat Israfil dengan tiupan yang kedua, maka akan hiduplah saat dan baru di situ al yauma, pada hari ini, hari ini teh nanti. Ya. Nahtimu, kami kunci ala afwahihim, mulut-mulutnya makhluk saya yang namanya manusia dan jin dikunci ku Allah. Itu bisa ngomong, ya, itu bisa. Kos jelema setruk teh itu bisa ngomong. Gitu tanya, banyak. Dikit itu. Watu kalimuna aidihim, yang berbicara itu adalah tangan kita. Pada waktu kita dari mulai usia 15 tahun atau 12 tahun sampai meninggal teh ya ngomong. Hari anu jam saanu kurang pernah anu teh ngararomong gitu. Iya mah tuh bisa ngomong. Nu ngomong teh tangan kita. Waduh, itu bisa bohong ya. Aya saksina pisan. Ya, aya siapakah saksinya? Adalah kaki. Wa tashhadu arjuluhum. Cek sukuna teh Gusti ku abdi nu nganterna ge cenah gitu nya. Gagal bisa. Aja Gir. Hanya orang kan osok maca Yasin ureunannya. Gitu. Eta dicerita Yasin teh dia antar ayatna aya nu kos kitu serem tah. Ya. Al yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan naon teh kakinya sebagai saksi. Bima kanu yaksibu, dengan apa yang mereka telah lakukan pada waktu hidup di alam dunia. Aduh, masih menjadi bewanya. Gitu. Ya. Tapi kan insya Allah ketika manusia dalam keadaan selamat, kita akan bahagianya terus. Ya, bahagia. Lah inilah balik lagi yang disebut dengan wabil goibi. Inilah perkara anu goib, karena kita semua belum pernah dan tidak ada yang pernah mengalaminya. Sampai cukang siratal mustaqim. Sampai kumpul sebelum kita masuk ke Siratal Mustaqim, kumpul dulu di Telaga Kausar. Telaga Kausar. Walaupun kita belum tahu, tapi sudah mendengar. Ya, sudah mendengar apa? Ya, hawa kan geus ngadenge, coba cepil orang ditutup. Suara apakah yang terdengar? Suara angin. Ya. Kan suara angin kos di laut. Tapi anu mati suri tuh. Mana mati suri? Kan mati suri mah candi eta, candi kubur. Nyanya kan jadi kubur. Dan geus dikubur mah lain mati suri atuh. Nya matinya kan. Tanya. Ya. Gitu. Sampai ka fabi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Pangbalikan jelema Islam ka sawargana, jelema kafir pangbalikan jelema kafir ka neraka sampai di dunia.
Itulah yang disebut dengan yu'minuna bil ghaibi. Sering dibaca banyak edatnya. Insya Allah lamun yakin hal eta akhirna wa yuqimuna sholat urang teh arek ngadegan sholat nyaan nya naon sebabna nya sieun nya artinya kan bisa bahagia bisa sieun bahagia apabila kita mampu untuk mengerjakan sholat yang teh urang boga kasihan lamun urang ninggalkeun sholat kan gitu nya sholat lagi nyaan kena insya Allah naon sebabna sangsara di alam dunia masal ngomong kata tangga ge insya Allah ditulungan nya kebakaran di alam dunia mah loba nu nulunganana langge di ditu Aleksana nulunganana terkecuali tadi amal perbuatan kita. Nah itulah alladzina yu'minuna bil ghaibi, itulah yang disebut dengan alam gaib gitu. Sering dibaca teh. Itulah yang dimaksud oleh Rasul. Supaya apa? Lebih kuat iman orang ke Allah. Lainnya lambasieun lain. Justru tambah kuat keimanan kurang teh ya Allah. Lamun kurang sorangan lamun anu teh bulungan mau siapa lagi? Kan gitu. Di alam dunia mah peri betengge nya tadi teh sanajan peri insya Allah lah kata tangga mah penta teh piraku teh dibere mah. Kan gitu. Teu boga duit. Nginjem ka anak piraku atuh teh dibere mah. Ka bapak piraku teh dibere. Tapi engke di alam kubur, di alam akhirat mau siapa lagi kan gitu. Akhirnya wa yuqimunas sholat. Kurang teh siap ngadegeun sholat nah begitu lagi sholat teh carang-carangannya ya carangan sholat lohor jam 12 sholat itu tengah 4 ya carang-carangan teh sih apa sih itu untuk ngaduk-duk sholat ya tentunya sugan sholatnya jam 12 sholat tengah siji sholat kurang saprapat jam hijina sholat teh ente angger we sholat mah cara itulah hebatna Rasulullah itu dan kadina kan 50 waktu ngolamun 50 waktu mah kerepisan berenah kurangan nepi ka 5 waktu yang 5 waktu itu sama halnya sholat dengan 50 waktu itu ya masih bulan 12 ini itulah yang disebut dengan tadi teh alladzina yu'minuna bil ghaibi oh iya gitu akhirnya oh gitu mudah-mudahan manfaat khusus untuk saya pribadi umumnya ya, untuk bapak-bapak sekalian. Nah, itulah diantaranya yang harus kita imani ialah tauhid samiyat atau nabi yang disebut dengan bahasa ghaibi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun insyaallah apa kabeh itu artinya hantu gitu nya hampura nu kasuhun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Tambah.